Shalom saudari, kita mulai lagi pendalaman Alkitab kita, dan hari ini suatu topik yang penting tetapi butuh konsentrasi untuk kita bisa mengerti secara menyeluruh, karena ketika kita mengerti maka kita akan mudah mencerna firman Tuhan dan membuat ketika baca firman, iman kita itu aktif saudari. Yaitu kita akan membicarakan konsep waktu di dalam perspektif orang Ibrani, karena Alkitab sebagian besar diberikan lewat orang Ibrani dengan pola pikir Ibrani, dan salah satu hal yang berbeda di dalam pola pikir ini adalah konsep waktunya. Hari ini kita akan melihat juga konsep waktu tentang yesterday kemarin, tapi kita akan mulai aja mengapa penting mengerti konsep waktu itu. Ya, sebelumnya kita melihat itu penting, kita ngelihat dulu bahwa secara umum ada dua konsep tentang melihat waktu, yaitu konsep linear ataupun garis lurus, dan ini dipakai oleh Western ataupun konsep barat, saudari. Dan satu lagi adalah lingkaran, yaitu siklus. Ini bukannya terulang lagi, tetapi dalam arti lingkaran adalah saling terhubung. Ini adalah konsep timur. Mungkin akan lebih jelas kalau Anda melihat gambarnya di sini. Ini adalah konsep linear ataupun garis. Ketika Anda dalam keadaan present, maka past sudah terjadi, future belum ada. Tetapi ketika Anda di dalam lingkaran, siklus, itu lingkaran, konsep lingkaran dalam waktu, maka past, masa lalu, present, masa kini, dan future itu sudah ada dan saling terhubung, saudara-saudari. Nah, mungkin jadi bingung karena kita mulai nggak ngerti, tapi kita ngelihat aja supaya jangan bingung, ya. Dan konsep linear ini adalah, dia bilang, konsep realitas materi. Anda akan bisa melihat jelas dengan menghubungkan dengan materi, yaitu bahwa contoh materi adalah ketika manusia waktu masih kecil, ini masih bayi, present adalah waktu saat ini, dan future adalah ketika nanti sudah tua, dan itu nggak bisa diulang, ya. Jadi itu berdasarkan urutan waktu. Tetapi konsep daripada siklus ini adalah lebih juga kita bisa melihat kepada hal spirit, ya, roh, saudari, bahwa realitas roh sudah ada dulu, sekarang, dan yang akan datang. Ada dan saling mempengaruhi, saudari. Pas Anda, present Anda mempengaruhi, dan demikian juga masa depan Anda. Maka Anda ngelihat di dalam konsep Taurat bahwa dosa nenek moyang, kehadiran Anda di masa lalu diwakilkan terikat dengan nenek moyang, sehingga dosa nenek moyang akan mempengaruhi keadaan Anda sekarang dan masa depan Anda. Ya, tetapi juga di balik itu adalah masa depan sudah tersedia. Ya, dan masa depan itu adalah hasil daripada keadaan sekarang. Di Alkitab ditulis contohnya, ya, Efesus 1 ayat 4 dikatakan, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Nah, kalau secara materi fisik sebelum dunia dijadikan, Anda dan saya belum ada. Tapi di dalam konsep melihat waktu di dalam siklus lingkaran, ya, saling terhubung, maka itu sudah ada. Jadi masa lalu, walaupun dunia secara materi belum ada, Anda secara materi belum ada, tetapi Tuhan sudah pilih kita untuk sesuatu future. Future-nya sudah ditentukan dan terhubung daripada masa awal, ini masa lalunya gitu, saudari. Nah, itu kira-kira. Kalau Anda masih bingung, ikutin aja dulu, ya. Nah, di Wahyu pun dikatakan, aku adalah Alfa Omega, firman Tuhan Allah, ini Allah yang adalah roh. Yang ada, sudah ada, dan akan datang. Jadi yang ada adalah present, yang akan datang future, yang sudah ada adalah past tense, saudari. Ya. Jadi dari situ Anda bisa melihat. Lalu kenapa sih konsep ini penting? Karena konsep ini akan mempengaruhi gaya dan kehidupan kita. Contohnya, ya, dalam pekerjaan produktivitas, karena linear garis Anda nggak bisa mengulang, maka Anda mengejar yang di depan. Karena Anda nggak bisa mengulang yang past tense, karena linear kan garis, ya, saudara, past tense, masa lalu nggak bisa diulang lagi. Yang bisa kita kejar adalah masa depan lewat masa ini. Maka sangat ke dalam konsep kerja orang yang pola pikirnya linear garis adalah mengejar efisiensi, target, dan akhirnya menghadirkan etika kapitalis, kapital, ya. Jadi artinya apa? Ya, mau menguasai, besar gitu, saudari, dan mengedepankan karir.
Mungkin Anda bilang itu nggak salah. Memang nggak salah karena banyak sekali pemikiran kita adalah berdasarkan paham konsep barat. Tetapi sebenarnya yang Tuhan mau adalah konsep yang dia berikan kepada orang Yahudi, di mana siklus. Dan ketika konsep siklus ini karena masa lalu mempengaruhi masa kini dan masa depan, maka mereka mau itu ada kelanjutan karena saling ketergantungan. Maka mereka mau satu ritmenya adalah harmonis, kebersamaan. Ya. Dan contoh lain lagi mempengaruhi adalah hubungan. Karena konsep linear ada mengejar target, maka fokusnya pada diri sendiri, bagaimana mengembangkan diri. Maka fokusnya pada karir, fokusnya adalah kemandirian. Tetapi kalau lingkaran atau siklus ini, ya, karena saling mempengaruhi, maka mereka menekankan kebersamaan. Mereka menghargai tradisi, family, komunitas, sehingga bukan hanya pengembangan diri, tetapi bagaimana kebersamaan, keuntungan bersama, kebaikan bersama, saudari. Dan ini sebenarnya yang Tuhan mau kembangkan. Karena itulah dia kembangkan, diberikan kepada kaum Yahudi yang diberikan awal daripada firman Tuhan ini. Dan itu nggak berhenti aja, dalam sisi hukum juga sama, karena menekankan linear itu garis menekankan hak individunya pengembangan diri, maka sangat ketat kaku dan membela individu, kepentingan individu doang. Tetapi dalam siklus timur, saudari ya, lingkaran timur, karena saling bergantungan, maka mereka menekankan kebersamaan. Maka yang hukum itu adalah lebih menekankan restoratif justice, artinya mereka memperhatikan kepentingan korban dan pelakunya juga, dan link masyarakatnya. Makanya Anda ngelihat di dalam Taurat, dalam imamat, segala saudara saya, ada ketika ada orang melakukan pelanggaran, dan tanpa sengaja, jadi mereka memikirkan pelakunya. Tetapi kalau dalam linear garis, apapun kenyataan adalah kamu merugikan, sengaja nggak sengaja, pokoknya kamu udah nggak dipertimbangkan, dihukum doang. Tapi kalau di sini enggak. Makanya di dalam Alkitab, dalam Perjanjian Lama, gitu, ya, hukum Taurat ada kotak-kotak perlindungan di mana orang yang tanpa sengaja melakukan kejahatan, dia boleh masuk ke situ. Jadi mempertimbangkan juga pelakunya, tapi juga korbannya. Makanya tetap harus ada suatu konsekuensi dan tentu ketenangan di masyarakat. Ya, saudari. Nah itu dia, itu yang terjadi. Nah sekarang kita lanjut, kita akan hari ini kita belajar dengan konsep waktu yang siklus ini, dan kita mau belajar tentang yesterday. Ya, tentang konsep yesterday, kemarin, yang lalu, di dalam konsep orang Yahudi, waktu itu siklus, lingkaran, saudara. Kata kemarin dalam bahasa Ibrani itu etmol, saudari. Dan etmol ini adalah mengartikan melihat apa yang telah dilihat, apa yang telah terjadi. Dan masa lalu kalau dalam linear nggak bisa diakses lagi, tetapi di dalam konsep Yahudi adalah masa lalu itu bisa diakses lewat catatan, lewat ingatan. Makanya Anda ngelihat di dalam Perjanjian Lama selalu mereka disuruh tulis. Karena apa? Karena untuk diakses lagi. Masa lalu tidak hilang. Kalau linear, kalau masa lalu ya udah, nggak ada apa-apa, nggak bisa apain lagi, nggak bisa ada hal-hal yang lain lagi yang kita lakukan. Tetapi di sini enggak hilang. Tetapi justru masa lalu membentuk identitas kita sekarang. Realitas masa kini ditentukan dari masa lalu. Nah, bagaimana sih maksudnya? Efeknya di dalam kehidupan Israel, nih contohnya ya, kita ngelihat kata kemarin mempengaruhi cara atau pola hidup orang Israel. Bahwa mereka selalu, karena masa lalu itu tidak hilang, mereka selalu terhubung dengan mereka selalu menghubungkan diri mereka dengan nenek moyang. Jadi keberadaan mereka di masa lalu diwakilkan seolah-olah, supaya untuk bisa mengerti, oleh nenek moyang mereka. Makanya ketika mereka berdoa, Allah berhubung dengan mereka selalu menyebut Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Ini berbicara mereka menghubungkan keadaan mereka dengan nenek moyang mereka yang berkenan, yang memiliki perjanjian dengan Allah. Ya, dan Tuhan pun juga sama. Waktu dia ketemu Musa untuk mengutus Musa, dia berkatakan, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Ini pola pikir bukan berarti nggak mempercayai Musa, tetapi pola pikir orang Israel memang begitu. Identitas Musa, kelayakan Musa,
itu ditentukan dengan nenek moyangnya yang punya janji dengan Allah. Dan yang punya janji dengan Allah adalah Abraham, Ishak, dan Yakub saat itu, saudari. Amin. Maka nggak heran kalau orang Israel disuruh selalu mencatat peristiwa dan ajaran. Tujuan apa? Supaya mereka bisa ajarkan lagi, karena dari ajaran dan peristiwa yang tercatat itu mereka bisa belajar sehingga mereka bisa mengakses berkat yang sudah disediakan dari dulu. Itu dia. Contohnya di dalam Ulangan 6 ayat 9 ayat 11, saudara-saudari coba baca. Haruslah engkau menuliskannya. Mereka catat karena masa lalu penting. Nggak boleh dilupakan karena itu adalah pintu masuk. Itu akses. Ya, dia tulis di pintu gerbang, pintu rumah. Apabila Tuhan telah membawa engkau masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyang. Kelayakan mereka merasa nggak lebih hebat daripada Abraham, Ishak, dan Yakub. Maka mereka bilang nenek moyang mereka, Abraham, Ishak, dan Yakub yang punya perjanjian dengan Allah. Tujuannya apa? Menuliskannya itu, mencatat itu yang masa lalu untuk mengakses, ya, memberikannya kepadamu kota-kota yang besar yang tidak kau dirikan. Nah, ini mengakses berkat. Jadi tujuannya mencatat masa lalu karena masa lalu itu adalah aktif mempengaruhi sekarang. Dengan bagaimana? Dengan mengambil berkat ataupun mengakses berkat masa lalu lewat perjanjian Allah dengan nenek moyang mereka yang layak dengan Tuhan, saudari. Itu maksudnya, ya. Nah, sekarang kita ngelihat dampaknya kepada orang percaya. Kenapa kepada orang percaya? Karena Alkitab lebih ditulis dengan konsep orang Yahudi, yaitu waktu yang dilihat sebagai lingkaran. Nah, saudara-saudari, pertama, Anda harus sadar bahwa ketika mereka mencatat itu, mereka tujuannya adalah untuk membangun iman. Jadi apa yang dicatat di masa lalu untuk membangun iman, untuk menjadi pelajaran, untuk mereka menjadi tambah baik, dan kalau berhubungan dengan Tuhan adalah bertambah iman. Makanya di dalam Mazmur 103 ayat 5, ketika Daud memiliki masalah, dia berseru sama Tuhan, dia bilang, aku teringat hari-hari dahulu, yesterday, masa lalu. Yang dia ingat, dia hubungkan supaya bangkitkan iman adalah bukan hari-hari yang dia ingat perbuatan dia, tetapi pekerjaan Tuhan. Dengan kata lain, Daud yang menulis Mazmur 103 ayat 5, dia mengingat masa lalu, dia hubungkannya ke Tuhan. Karena kalau dia hubungkan kepada diri dia akan ingat dia pernah berdosa, dia pernah berbuat salah. Itu nggak akan bangkitkan iman. Yang dia lakukan adalah dia mengkaitkan masa lalunya dengan sesuatu yang membuat dia layak diberkati, yaitu Allah sendiri, perbuatannya. Lalu kemudian juga Edmond itu juga akan memberikan masa lalu itu akan memberikan identitas kita, apa yang telah terjadi. Dan ingat bahwa yang kalau sebelum Yesus lahir, yang mereka kaitkan adalah Abraham, Ishak, dan Yakub sebagian besar. Kenapa? Karena mereka dianggap orang yang paling layak, forefather, bapak nenek moyang mereka yang paling layak, milik perjanjian dengan Allah. Tetapi kita yang telah terima Yesus, sekarang mengkaitkan masa lalu kita dengan Yesus, karena Yesus jauh lebih layak dari Abraham, Ishak, dan Yakub. Kalau kita baca Ibrani, lebih layak dari Musa. Kelayakan kita terima ketika kita mengkaitkan diri kita kepada Yesus. Dan saudara-saudari, dalam Roma 5 ayat 19b katakan, melalui ketaatan satu orang. Siapa satu orang itu? Yesus. Maka banyak orang dibuat menjadi benar, menjadi orang benar. Identitas kita orang benar bukan dikaitkan kepada diri kita, perbuatan kita masa lalu, tetapi dikaitkan kepada pribadi yang paling layak, yaitu Yesus. Bukan lagi Abraham, Ishak, dan Yakub, tetapi Yesus. Ketaatan satu orang. Maka ketika kita pakai konsep linear, ini nggak bisa habis pikir. Masa gara-gara Yesus saya jadi orang benar? Kita hari-hari ini masih pakai banyak baca Alkitab pakai konsep linear, karena kita menganggap kita layak kalau kita jadi orang benar, kalau kita melakukan yang benar. Enggak, saudara. Konsep Alkitab menghubungkan keadaan kita berdasarkan masa lalu. Dan masa lalu yang membuat kita layak hanya satu, yaitu ketika dihubungkan kepada Yesus. Dan berkat kita pun, keadaan kita hari ini ditentukan bagaimana kita bisa mengakses, mengingat, menyadari, mengetahui kesetiaan Tuhan di masa lalu.
mempercayai perjanjian Tuhan yang Yesus telah bayar di masa lalu, bukan di masa kini, karena Yesus sudah bayar sempurna. Roma 5 ayat 21b katakan kasih karunia berkuasa oleh kebenaran untuk hidup kekal oleh Yesus Kristus. Jadi artinya begini, Anda yang dihidup dengan berkat kasih karunia adalah Anda yang diperlakukan berdasarkan Yesus Kristus. Siapa Yesus Kristus? Kalau Yesus Kristus setia dulu, maka sekarang pun Anda akan menerima berkat kesetiaan Dia, karena keadaan kita ditentukan dari masa lalu yang berhubungan dengan Yesus, kesetiaan Tuhan Yesus, dan itulah kasih karunia. Kalau Yesus sudah bayar dulu, ya, apa yang Alkitab janjikan harus dibayar, maka dulu Dia sudah bayar, maka sekarang pun oleh kasih karunia kita hidup dengan apa yang telah Yesus bayar. Jadi dalam baca Alkitab pun Anda harus tahu bahwa ketika kita baca Alkitab, saudari, ya, dengan pola Ibrani, pola waktu orang Ibrani, maka ketika baca Alkitab fokuslah dan ingatlah kesetiaan Tuhan, karya Tuhan di masa lalu. Maksudnya begini juga, jangan menilai, aduh Tuhan, kok engkau nggak dengar, Tuhan setia nggak ya, Tuhan baik nggak ya, Tuhan berkarya nggak sama saya, berdasarkan keadaan hari ini dan kekhawatiran masa depan, ketidaktahuan masa depan. Tetapi Anda melihat siapa Tuhan, kesetiaan Tuhan, dan karya Tuhan berdasarkan apa yang telah Dia buat di masa lalu. Kalau di masa lalu sudah berlangsung, maka itu pun akan tetap berlaku sekarang dan ke depan. Jadi jangan menilai Tuhan karena keadaan saya sehari ini jadi buruk, maka aduh Tuhan, kalau Tuhan nggak jawab, Tuhan kok nggak setia ya. Bukan itu. Anda tidak menilai siapa Tuhan, dan Anda tidak, keadaan kita hari ini dan ke depan tidak ditentukan oleh keadaan dunia hari ini dan di ke depan. Jadi kita nggak usah khawatir akan masa depan kita. Kenapa? Karena masa depan kita, keadaan kita hari ini ditentukan masa lalu yang telah diperlihatkan oleh Yesus, telah dilakukan oleh Yesus. Kalau dulu Yesus sudah setia, Yesus telah bayar harganya, maka itu menentukan hari ini Anda dan masa depan Anda. Kalau itu sudah berlangsung, maka masa depan Anda sudah terjamin, hari ini pun sama. Amin. Itulah cara baca yang benar. Kita fokus pada mengingat kesetiaan Tuhan dan karya Tuhan yang telah berlangsung, bukan yang belum. Ya, saudari. Jadi kiranya Anda mulai renungkan, karena ketika kita ngerti ini, maka kita nggak akan digoyahkan ketika masa sulit datang, ketika masalah belum beres. Anda nggak akan bilang, aduh Tuhan bagaimana sih, capekku Tuhan, kok susah amat sih. Enggak. Karena kita tahu Dia sudah lakukan dulu, kesetiaan Tuhan lah yang menjamin hidup saya hari ini dan ke depan, ada pertolongan Tuhan. Kita akan tenang. Amsal katakan, istri yang bijak, dikatakan dia memtertawakan apa? Hari depan. Kenapa? Dia tertawakan karena dia tahu itu sudah pasti. Amin, saudara-saudari. Renungkan ini baik-baik, karena ketika Anda mengerti, Anda akan memiliki iman yang aktif, tidak digoyahkan. Anda akan hidup dengan ketenangan, sukacita, damai sejahtera. Walaupun kita ngadepin badai hari ini, dan ke depan pun juga, apapun juga. Kenapa? Karena keadaan kita, ingat, pola siklus, bola lingkaran. Masa lalu mempengaruhi masa kini dan akan datang. Dan masa lalu yang kita perhitungkan adalah masa lalu yang dihubungkan dengan Yesus, karena kita ada di dalam Yesus. Masa lalu yang Tuhan Yesus sudah setia sampai mati, Yesus sudah bayar harga yang itu sekali semua, maka masa sekarang kita dan masa depan kita ditentukan oleh hal tersebut. Renungkan, kiranya Tuhan memberkati kita semua, dan kita lanjutkan minggu depan dengan konsep masa depan dan now, sekarang. Tuhan berkati.